Ini kan jelas negara rugi. Harusnya cukup membiayai dengan 6 miliar US dollar, tapi karena pemerintahan rezim Jokowi ini tidak becus membuat perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan kereta cepat, akhirnya negara digarong lagi biayanya melalui PMN tadi. Saya ingin mengutip satu contoh sederhana saja. Jangankan membangun infrastruktur sebuah ibu kota yang sangat kompleks, yang bukan hanya bangunan, tapi di sana juga terdapat infrastruktur penunjang lainnya yang dapat menunjang aktivasi sebuah kota dengan berbagai fungsinya yang sangat kompleks. Kereta cepat saja yang sederhana, ini cuma bikin rel dan beli keretanya, itu sederhana. Rezim Jokowi ini saja tidak bisa merealisasikan rencana proyek kereta cepat sesuai dengan apa yang dia janjikan. Pada ketentuan Perpres nomor 93 tahun 2021, Presiden Joko Widodo menjanjikan proyek kereta cepat ini Jakarta-Bandung itu proyek B2B atau business to business. Tidak akan ada alokasi anggaran APBN dari negara untuk memberikan anggarannya dalam kerangka membiayai proyek kereta cepat ini. Bahkan ditegaskan di dalam ketentuan Perpres nomor 93 itu tidak boleh. Dan negara pun tidak akan menjadi penjamin pada proses permodalan proyek kereta cepat ini. Dan saat itu telah dilakukan apa yang mereka sebut studi kelayakan atau feasibility study, yang nilai modal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan atau pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini hanya sekitar 6,07 miliar US dollar. Namun tiba-tiba proyek ini meledak biayanya menjadi 8 miliar US dollar atau setara 114,24 triliun rupiah. Ini merencanakan proyek kereta api yang ecek-ecek saja, ini nggak bisa. Baru berjalan beberapa waktu saja sudah membengkak. Itu kan berarti apa? Buruknya perencanaan. Dan semestinya kalau ada perencanaan yang tidak sesuai dan membengkaknya anggaran yang harus digelontorkan negara pada pembiayaan kereta cepat tadi, terakhir tadi saya baca-baca sudah ada alokasi PMN di 2021 itu sekitar 6 triliunan rupiah lah. Penyertaan modal negara melalui APBN kepada PT Kereta Api Indonesia untuk menambah modal agar proyek ini dipaksakan jalan dan kemudian dikeluarkan Perpres nomor 107 tahun 2000, Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres nomor 107 2015. Tadi saya salah sebut ya, Perpres yang awal itu 107 2015. Dan kemudian dirubah 93 2021 dan di situ kemudian dibuka keran alokasi anggaran dari negara melalui penyertaan modal negara untuk membackup kekurangan anggaran proyek kereta cepat yang tadinya 6 miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar. Harusnya ini kan korupsi, harusnya diperiksa oleh BPK. Adakah kesalahan ya yang dilakukan dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan proyek kereta cepat ini? Adakah perbuatan yang melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara? Ini kan jelas negara rugi. Harusnya cukup membiayai dengan 6 miliar US dollar, tapi karena pemerintahan rezim Jokowi ini tidak becus membuat perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan kereta cepat, akhirnya negara digarong lagi biayanya melalui PMN tadi dan harus menambah sekitar 2 miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar. Ini untuk urusan yang remeh-temeh, cuman proyek kereta cepat, apalagi proyek pindah ibu kota. Proyek pindah ibu kota ini biayanya besar sekali. Saya baca tadi ya 466 triliun itu bisa jadi dalam perjalanan membengkak lagi, Bang. Seperti proyek kereta cepat ini. Dan ketika membengkak, Bang Azan, semestinya kan diperiksa oleh KPK.
Ada korupsi atau tidak? Ini bukan diperiksa karena kegagalan, tapi malah ditambah modal. Ini sederhananya begini, ada orang, ya kita kontrak untuk bangun rumah kita, dia naksir, biaya berapa Pak kontrak bikin rumah? 200 juta, udah kita bayar. Tiba-tiba membengkak, nggak selesai-selesai, duit 200 juta udah habis. Yang kita lakukan harusnya kan periksa dia, kita hajar dia, kita apa permasalahan, kenapa kok nggak bisa jalan? Kenapa Anda ambil dulu kontrak ini, pembangunan 200 juta? Ini enggak, oh 200 juta nggak cukup ya, yaudah nih saya tambahin lagi. Ini bodoh apa bodoh nggak ini yang punya rumah ini? Dan ini yang terjadi pada proyek kereta cepat. Dan ini apalagi bukan hanya membangun kereta yang cuman import kereta kemudian bangun relnya, itu sederhana. Ini proyek ibu kota negara.